Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Badriyah dengan NIM 200202110013. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang hubungan hukum internasional dengan tata hukum Indonesia atau hukum nasional. Di dalam teori, ada dua pandangan tentang hukum internasional, yaitu pandangan yang dinamakan voluntarisme, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional dan bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional pada kemauan negara, dan pandangan objektif yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional lepas dari kemauan negara. Faham dualisme yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumberkan pada kemauan negara. Maka, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Akibat dari pandangan faham dualisme ini, bahwa menurut pandangan ini, kaedah-kaedah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangkat hukum yang lain. Akibat kedua adalah bahwa menurut pandangan ini, tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjukan renvoi saja. Akibat lain yang penting pula dari pandangan dualisme ini, bahwa ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional. Faham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan daripada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Akibat daripada pandangan monisme adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandang yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum, manakah yang utama dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yang utama adalah hukum nasional. Faham ini adalah faham monisme dengan primat hukum nasional. Faham lain yang berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yang utama adalah hukum internasional. Pandangan ini disebut faham monisme dengan primat hukum internasional. Pandangan yang melihat kesatuan antara hukum nasional dan hukum internasional dengan primat hukum nasional ini pada hakikatnya menganggap bahwa hukum internasional itu bersumberkan kepada hukum nasional. Faham monisme dengan primat hukum internasional, maka hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional yang menurut pandangan ini merupakan suatu perangkat ketentuan hukum yang hierarki lebih tinggi. Menurut faham ini, hukum nasional tunduk pada hukum internasional. Pada hakikatnya berkekuatan mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang daripada hukum internasional. Yang kedua, hubungan dan irisan hukum adat dengan hukum perdata ekonomi. Hukum ekonomi Indonesia. Hukum perekonomian adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana hubungan-hubungan hukum yang berlaku dalam masyarakat dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep yang mengandung kegiatan perekonomian dalam hukum adat tersebut yaitu yang pertama, kerjasama tolong-menolong. Perbuatan tolong-menolong dapat dilakukan secara perseorangan maupun secara kelompok. Perbuatan tolong-menolong secara perseorangan contohnya menolong orang lain yang sedang kesulitan ekonomi dalam kehidupannya. Perbuatan tolong-menolong secara kelompok contohnya gerakan membantu secara gotong royong yang dilakukan oleh banyak orang terhadap suatu pekerjaan yang dianggap berat atau besar.
Tolong-menolong dapat berupa bantuan uang dan tenaga kerja atas dasar kebersamaan atau kekeluargaan. Yang kedua, usaha perorangan. Menurut Terhar, yang dimaksud dengan usaha perorangan merupakan perbuatan kredit perorangan, yakni dengan perbuatan penyerahan atau mengerjakan sesuatu oleh orang yang satu dan orang yang lain, dan berlaku timbal balik. Contohnya, pinjam pakai, pinjam meminjam, tukar menukar, jual beli, hutang piutang, tanggung menanggung, titip menitip, upah mengupah, dan lain-lain. Yang ketiga, transaksi tanah. Usaha perseorangan yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah adalah berupa perbuatan sepihak, seperti pembukaan tanah dan perbuatan dua pihak, misalnya transaksi tanah, jual beli, pewarisan, hibah, pertukaran, jual lepas, jual gadai, dan jual tahunan. Perbuatan sepihak hak atas tanah terjadi apabila perseorangan dan keluarganya membuka tanah hutan, lingkungan, hak ulayat, marga desa, kampung, untuk tanah peladangan, tempat kediaman, tempat usaha, pertanian, dan lain-lain. Istilah membuka tanah hutan untuk tempat tinggal di Lampung disebut rejang atau ngusuk. Hak atas tanah yaitu hak pakai, hak milik, hak utama, jual lepas, jual gadai, dan jual tahunan. Yang keempat, transaksi yang bersangkutan dengan tanah. Transaksi menyangkut tanah adalah bukan tanah yang menjadi objek, melainkan kekayaannya, pengelolaannya, atau hak jaminannya. Contohnya, perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah dengan orang lain untuk mengerjakan tanahnya, mengolah dan menanami tanaman dengan janji bahwa hasilnya dibagi dua. Istilah transaksi ini di Jawa disebut maro, Pedua di Sumatera, dan toyo di Minahasa. Perjanjian sewa tanah adalah suatu perjanjian di mana pemilik tanah atau penguasa tanah memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan tanah sebagai tempat berusaha dengan menerima sejumlah uang sebagai sewa untuk waktu tertentu. Selanjutnya, perjanjian terpadu adalah perjanjian yang terjadi apabila terdapat perpaduan antara perjanjian yang berjalan bersamaan, yaitu satu merupakan perjanjian pokok, sedangkan yang lain adalah perjanjian tambahan. Perjanjian seperti ini dinamakan perjanjian terpadu atau perjanjian ganda. Misalnya terjadi perpaduan antara perjanjian jual gadai dengan jual tahunan. Selanjutnya, tanah sebagai jaminan adalah yang berhubungan dengan hutang piutang, uang atau barang yang nilai harganya relatif besar. Misalnya, si A berhutang kepada si B sebesar 5 juta dengan jaminan sebidang tanah milik si A. Bila mana di kemudian hari si A tidak dapat melunasi hutangnya kepada si B, maka tanah tersebut dapat dijual untuk memenuhi kewajibannya. Yang ketiga yaitu hukum benda dalam hukum perdata internasional. Perbedaan hukum benda dalam lingkup hukum perdata dan hukum benda dalam konteks hukum perdata internasional yaitu terletak pada hukum benda dalam hukum perdata internasional yang mengandung unsur asing atau foreign elements. Jadi, dalam hukum perdata internasional ini, untuk menentukan status yang harus diberlakukan atas suatu benda tak hanya berdasarkan klasifikasi jenis benda saja, seperti dalam hukum perdata yang berdasarkan klasifikasi benda seperti benda berwujud atau tak berwujud, benda bergerak atau tak bergerak, benda dipakai habis atau benda tidak dipakai habis, benda sudah ada atau benda akan ada, benda dalam perdagangan atau benda di luar perdagangan, benda dapat dibagi atau benda tak dapat dibagi, benda terdaftar dan tidak terdaftar. Akan tetapi dalam hukum perdata internasional
ini yang mana terdapat unsur asing, maka terdapat asas tambahan untuk menentukan status benda, yaitu yang pertama, asas nasionalitas. Yang kedua, asas domisili atau domisil. Yang ketiga, lexitus atau lexite. Yang keempat, leg fori. Yang kelima, leg loci, contractus. Yang keenam, choice of law. Yang ketujuh, the most substantial connection. Yang kedelapan, the most characteristic connection. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.